Saya yakin kita semua membutuhkan penghasilan yang lebih besar. Betul teman-teman ya? Meskipun sudah bekerja belasan tahun, bahkan puluhan tahun, kita pasti butuh penghasilan yang lebih besar. Tetapi bukan hanya masalah penghasilan yang lebih besar, Triad Network juga bicara tentang bagaimana kesejahteraan kita di waktu tua nanti, pada saat kita sudah pensiun. Bagaimana kalau besok saat kita sudah berusia 55 tahun, kita udah nggak sanggup bekerja lagi. Nah itulah yang akan dibantu oleh Triad Network melalui sistem jaringannya. Saya yakin dan percaya kita semua membutuhkan Triad Networks. Nah, bicara tentang bekerja puluhan tahun, ada satu orang yang luar biasa ya, yang sudah berkarya selama puluhan tahun dan ternyata melihat bisnis ini sesuatu yang menarik untuk dikerjakan. Nah, kita akan langsung melihat profil pembicara kita yang pertama, teman-teman ya, yaitu seorang karyawan swasta yang sampai sekarang masih bekerja, sudah selama 20 tahun, dan beliau saat ini berposisi bronze agency, tinggal di kota Purwokerto, teman-teman semua ya. Dan bagaimana ceritanya bisa bergabung di bisnis ini, dan apa sih sebenarnya menjadi motivasi menjalankan bisnis ini, kita akan langsung dengarkan kisahnya dari narasumbernya langsung, Pak Haryono, atau panggilannya Pak Rio, ya Pak Rio. Selamat malam Pak Rio. Ya, selamat malam Pak Rio. Oke, kita coba lihat apakah ada gangguan jaringan. Oke. Malam Pak Frans. Ya, malam Pak Rio. Gimana kabarnya Pak Rio? Kabarnya baik, luar biasa ya. Karena Tri jadi tetap baik. Karena Tri jadi tetap baik. Oke, baik. Ini dari rumahnya di Purwokerto ya Pak Rio ya? Betul sekali Pak Frans, ini dari Purwokerto, Jawa Tengah ya. Waduh, mantap. Di sana cuaca seperti apa Pak? Mendung atau cerah? Ya, hari ini cerah ya, sorenya cerah sekali. Jadi sangat bagus lah. Keren, hari ini cerah. Oke, baik. Ya, Pak Rio, boleh dong diceritakan seperti apa sih pengalamannya sebelum menjalankan Tri-i? Saya dengar bekerja selama 20 tahun, apa betul demikian atau bisa jadi lebih lama lagi? Bagaimana ceritanya Pak? Silakan Pak. Ya Pak Frans, sebenarnya kalau cerita pengalaman kerja berapa tahun, saya malu juga ya, malu Pak Frans. Kenapa? Karena total saya bekerja itu udah 30 tahun, 31 tahun lah tepatnya ya. Dan 20 tahun terakhir itu di satu bos yang sama, di satu perusahaan yang sama. Jadi cukup lama dan ternyata tahu-tahu usianya mencapai hampir 50 tahun, nggak sadar gitu ya. Begitu sadar, syok juga, aduh tahu-tahu tua nih gitu ya. Ntar kalau mau pensiun gimana, udah mulai pusing seperti itu Pak. Jadi ya bersyukur sih ada pekerjaan, tetapi ternyata pekerjaan yang digeluti selama sekian tahun pun belum bisa memberikan rasa aman gitu Pak. Ya, dan bicara pensiun, sudah ada rencana pensiunnya Pak Rio? Ya sekarang jadi ada gitu ya, jadi ada. Kalau sebelumnya karena ada Tri-i, sebelumnya bingung Pak Frans, sebelumnya bingung. Iya. Dan memang kebanyakan teman-teman kita juga di luar sana bekerja puluhan tahun nggak terasa tiba-tiba waktu pensiun bingung mau ngapain gitu Pak Rio ya. Betul sekali Pak. Oke, baik. Dan bagaimana ceritanya bisa berkenalan dengan Tri-i Networks nih Pak, asal muasalnya Pak Rio? Oke, terima kasih Pak Frans ya. Jadi tadi disampaikan sama Pak Sandy ya bahwa semua orang ingin pensiun muda dan kaya gitu ya. Itu satu hal. Tapi ternyata banyak juga yang kayak saya, yaitu apa? Tidak sadar bahwa suatu hari nanti akan pensiun, Pak. Jadi ada yang pengen pensiun muda kaya, tapi banyak yang tidak sadar bahwa nanti suatu hari akan pensiun. Nah, saya mengenal Tri-i Network itu sesudah kesadaran itu muncul tadi, umur 49 saya tepatnya, mulai berpikir ini nanti kalau berhenti bekerja, kemudian lagi mau bisnis apa, mulai mencari-cari bisnis. Ya, karena saya belakang adalah komunikasi, gitu ya, udah mulai cari-cari kos, tempat sewa yang murah gitu ya untuk bisnis. Nah ini sebenarnya pola pikir yang salah menurut saya ya sebagai karyawan. Karyawan itu pikir bahwa bisnis itu jualan gitu ya, nyambi jadi reseller, buka warung, kemudian
maklarin sesuatu gitu ya, itu pola pemikiran seorang karyawan tahu butuh income, nah larinya ke sana. Nah, bersyukur sekali saya terjerumus gitu ya dalam bisnis yang nantinya menjebak juga. Saya juga udah bingung ya, masih kerja, nanti kalau buka counter waktunya bagaimana, pusing juga, bingung. Jadi belum terlaksana tuh. Nah, ketemu leader saya datang ke kantor, datang tanya, kamu udah ada rencana pensiun nggak, punya duit nggak buat pensiun, udah banyak tabungan nggak gitu nanyanya. Saya syok juga karena tabungannya sedikit sekali gitu ya. Jadi bilang nggak ada. Ini memang kelemahan karyawan ya, karena saya mengalami bahwa selalu gagal menabung, Pak Frans. Jadi bukan berapa besar gajinya, enggak. Berapa besar gajinya pun akan selalu habis. Karena inflasi gaya hidup ya, gaji makin gede, pengeluaran makin gede. Tadinya makan di warung oke, begitu gaji naik, makan di kafe lah gitu-gitu ya, duit habis dulu. Nah, kemudian saya ketemu sama leader saya ke kantor. Nah, itu tadi jelasin tentang 3I. Dan saya, karena dalam kepala saya juga bisnis yang menarik adalah bisnis yang multiplikasi ya. Jadi misalnya saya waktu itu berpikir bagaimana sih saya bisa jualan, merekrut banyak orang gitu ya. Nanti orang itu jualan produk saya, sehingga saya untung dari hanya katakan sebulan 500.000 deh, nggak apa-apa. Tapi ada 10 orang, maka saya untung 5 juta. Nah, ditawarin 3A dengan konsep multiplikasi tadi, duplikasi ya. Jadi ketemu banget saya langsung nyetel gitu dengan bisnisnya. Ini bisnis keren gitu ya. Apalagi modalnya murah, bisa dicicil ya, hanya 350.000. Bisnis apa gitu ya. Dengan kalau katakan preminya itu sebagai modal, bisnis apa sih yang 350.000 zaman sekarang nggak ada. Oke lah, saya langsung daftar satu waktu itu ya. Belum jalanin bisnisnya, belum sempat ya, karena terus terang waktu itu juga kacamata hitam saya belum saya lepas gitu ya. Kacamata hitam tuh maksudnya bisnis yang saya pikirkan waktu itu ya konvensional gitu ya. Nah, belum benar-benar dilepas, jadi belum jalanin bisnisnya. Nah, kemudian ikut pertemuan baru melihat, oh ini ada peluang yang luar biasa. Kemudian saya ikut pertemuan dan memahami banyak hal. Ya makanya penting sekali ikut pertemuan. Jadi tahu nih, paham, baru bergerak dan cepat sekali mencapai posisi bronze. Seperti itu awalnya gitu, Pak Frans. Jadi berangkat dari sadar ini udah mau pensiun, mau gimana nih? Iya. Oke. Dan apa yang memotivasi Pak Rio akhirnya untuk benar-benar ini kan masih sambil bekerja berarti Pak ya? Masih. Ya, apa yang memotivasi akhirnya fokus benar-benar menjalankan bisnis ini meskipun masih sambil bekerja? Ya, Pak Frans. Karena saya juga menyadari sebagai karyawan tadi bahwa terus terang kemungkinan untuk menjadi kaya itu sedikit sekali ya, jadi seorang karyawan ya. Memang ada orang yang sukses jadi karyawan, ada, tapi segelintir kali. Katakan perusahaan itu ada 1.000 orang karyawan, yang sukses itu paling 5 orang dari 1.000, jadi 0,5%, sedikit sekali. Sementara yang lainnya hidupnya rata-rata hanya numpang hidup. Nah, itu yang membuat saya termotivasi, dan saya melihat banyak contoh ya di 3i Network itu, banyak yang sukses luar biasa dengan latar belakang yang macam-macam, bahkan latar pendidikannya katakan mohon maaf ya hanya lulusan SMP, itu ada yang sukses luar biasa, yang income-nya jauh di atas gaji manajer gitu ya, ngeri banget gitu ya. Nah, waktu itu saya langsung bergerak sehingga mencapai posisi bronze dalam waktu cepat. Tapi saya mau sharing sedikit juga Pak Frans, bahwa ternyata di sini tidak boleh sombong Pak Frans ya, menjalankan bisnis ini tidak boleh sombong. Ternyata waktu itu saya merasa cepat sekali ya, saya mencapai posisi bronze itu cepat sekali, sehingga muncul kesombongan ya, merasa bisa, apalagi leadernya jauh, leadernya susah dihubungi, udah marah aja gitu bapaknya ya, akhirnya udahlah aku bisa sendiri ya. Jadi itu juga nggak boleh sombong ya teman-teman semua, teman 3i di seluruh Indonesia, kita harus terus belajar karena banyak sekali sebenarnya yang kita bisa belajar dari teman-teman di acara nasional ini. Harus mau belajar. Saya mentok lama sekali di bronze Pak. Ya kenapa? Karena tadi kesombongan saya. Ternyata saya juga ada hikmahnya juga selama COVID ini, membuat saya merapat lagi ke leader ya, ke Bu Titik, ke Bu Eri Beniarti ya, Platinum Agency, ke Pak Afrial, itu leader-leader saya merapat ya. Dan juga di 3i acara nasional ini saya selalu mengikuti di Zoom nasional. Bahwa belajar itu ternyata tidak hanya membuka kepala gitu,
tapi juga harus melepas ego. Nah, ini yang sering sekali kita lupa, merasa mampu, akhirnya egonya terlalu besar, merasa bisa, udah meninggalkan pertemuan-pertemuan. Nah, itu ternyata membuat saya stuck. Nah, ternyata ada ini juga ya, hikmahnya dari COVID, saya kemudian merapat dan sekarang banyak pertemuan dengan leader-leader. Dan saya kepengen pensiun sejahtera ya, karena melihat bahwa di 3A ya, tadi Pak Frans bertanya apa yang memotivasi saya untuk menjalankan bisnis ini secara serius. Bisnis ini adalah bisnis paling gampang yang saya temui produknya. Ya, saya kan bekerja nih produk sales ya, saya orang marketing juga. Ini produk paling gampang dijual sebenarnya. Dan hasilnya dahsyat luar biasa. Paling gampang dijual kenapa? Semua orang butuh. Coba kita tanya di saudara-saudara kita, teman-teman kita, screening kita. Siapa yang pengen tuanya sejahtera? Semua akan tunjuk tangan, benar nggak? Pertanyaannya mereka udah melakukan apa? Belum. Jadi ini sangat bermanfaat buat mereka. Produk kita luar biasa. Itu yang pertama. Ya, bermanfaat. Jadi produk yang paling gampang. Kemudian income-nya dahsyat luar biasa. Yang bisa dikerjakan secara jaringan. Nah, ini keren dan bisa jadi passive income yang bahkan diwariskan. Ya, doakan saya umur panjang. Kalaupun saya meninggal dunia, di 3A Network income-nya diwariskan. Tapi kalau di pekerjaan saya nggak diwariskan posisinya. Seperti itu Pak Frans. Jadi itu memotivasi saya besar sekali untuk saya lebih fokus lagi, serius, dan saya mengejar silver di tahun ini. Gitu. Oke, baik, luar biasa ya. Dan mungkin terakhir Pak Rio, sebagai closing statement, apa yang Bapak mau sampaikan kepada teman-teman semua yang mungkin dalam posisi sama nih, masih bekerja, sedang mencari arah, sedang bahkan bingung ya, nanti pensiun bagaimana ceritanya. Nah, mungkin terakhir apa yang Bapak bisa sampaikan kepada teman-teman sebagai closing statement untuk menutup sesi ini, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Frans ya. Teman-teman yang sedang bekerja atau mungkin juga punya bisnis yang kecil gitu ya, yang berjalan hanya cukup untuk setiap bulan, kemudian bulan depan juga terus harus berjuang lagi. Teman-teman harus melakukan sesuatu, jangan terjebak di kenyamanan itu ya. Dan juga kita bisa ajak kawan-kawan saudara kita yang ada di sekitar kita yang ada di dalam posisi itu, karena kasihan. Bekerja itu, kalau menurut saya secara pribadi itu seperti rat race ya. Kita tahu ya kalau hamster itu mainan itu muter gitu ya, lari gitu ya di satu lingkaran itu. Tapi dia nggak kemana-mana. Sama sebenarnya seperti orang bekerja yang pas-pasan ya. Kita rasanya bekerja keras, kita melakukan sesuatu, tapi kita nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Rumah nggak nambah, tabungan nggak nambah gitu ya. Di situ-situ doang. Jadi 3i Network ini, pertama, itu akan membuat kita mampu keluar dari kondisi itu. Keluar dari rat race itu ya, jadi mainan yang kita muter, tapi nggak kemana-mana. 3i Network menjadi peluang. Dan bisa dikerjakan, tidak perlu meninggalkan pekerjaan terlebih dahulu. Nantinya boleh ditinggalkan pada saat income dari 3i Network udah cukup ya. Tapi Anda, teman-teman semua, kita, saya pun tetap melakukan ini tanpa meninggalkan pekerjaan. Tapi tentu saja harus ada waktu yang dibayar lebih. Ya artinya kita harus ada waktu lebih dong gitu. Yang nggak ada yang instan simsalabim langsung sukses ikut 3i, nggak ada. Kita harus berproses seperti tadi yang Pak Sandy juga sampaikan. Nah, bisa dilakukan sambil kerja, sambil bisnis pun bisa lakukan itu terus menerus. Dan motivasi diri sendiri itu penting. Harus punya tujuan besar apa? Ya, kepengen beli rumah, oke, ini jalannya. Kalau selama ini bekerja bertahun-tahun, nggak bisa kebeli rumah, nggak bisa punya tabungan untuk membeli sesuatu yang besar. 3i Network bisa menjadi jalan keluar. Kita harus punya tekad yang besar dulu, punya tujuan besar. Itu ya. Jadi pertama ini bisa menjadi solusi untuk kita keluar dari rutinitas yang kita tidak kemana-mana. Kedua, teman-teman itu harus punya tujuan besar untuk melakukan ini menjadi termotivasi. Dan motivasi ini harus dari dalam diri kita. Kalau kita rasanya melemah, teman-teman melihat lagi apa yang menjadi motivasi teman-teman. Dan teman-teman juga harus merapat ke pertemuan-pertemuan ini, semacam ini, sehingga motivasinya bangkit. Tapi kalau tidak merapat ke pertemuan, maka akan semakin kendor dan akan semakin lepas gitu ya. Bukan berarti ikut 3i simsalabim menjadi sukses luar biasa, tidak. Ada proses, tapi ini bisa membuat kita menjadi sukses ya di 3i. Contohnya banyak. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus konsisten ya. Kalau bilang kita istiqomah ya, lurus. Lakukan terus-menerus secara konsisten dan komitmen. Maka cepat atau lambat posisi demi posisi pasti akan diraih dan kita akan memiliki kebebasan finansial dan waktu.
sukses buat kita semua. Demikian Pak Frans. Ya, terima kasih banyak Pak Rio sudah memberikan closing statement yang mantap ya, mengingatkan kita kembali bagi para karyawan untuk mengingat hari tua, mempersiapkan pensiun sejak dini, karena tidak ada orang lain yang akan menyiapkan itu semua selain diri kita sendiri. Dan melalui 3i Networks, ini akan menjadi satu solusi yang cerdas, memiliki insurance, investment, dan income tentunya ya untuk hari tua kita nanti. Baik, terima kasih Pak Rio, dan sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya ke depan Pak Rio ya, dan sukses terus. Go silver berarti. Baik, terima kasih Pak Rio. Sampai jumpa lagi. Ya, dan